Christian Robert Stephen Sumokil pada 25 April 1950. Sumokil pernah menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung di negara Indonesia Timur. Lalu, bagaimana sih awal mula pendirian negara RMS ini? Perlu kalian tahu juga, RMS sampai saat ini masih ada loh. Kalau ngomongin RMS, nggak bisa dilepaskan dari sistem federal negara kita dulu guys. Untuk membahas RMS, kita wajib tahu bentuk negara kita dulu, yaitu pada masa agresi militer Belanda hingga pertengahan 1950. Nah, tadi saya mengatakan tentang negara Indonesia Timur. Ya, ini merupakan negara bagian dari wilayah Republik Indonesia Serikat. Jadi dulu tuh negara kita berbentuk federasi, ya kayak Amerika atau Malaysia gitu. Pasca agresi militer Belanda II, sudah mulai banyak berdiri negara-negara federal yang bisa dibilang negara boneka Belanda, seperti negara Pasundan, negara Borneo, negara Indonesia Timur, dan negara-negara lainnya. RI saat itu hanya menyisakan Yogyakarta dan sebagian Sumatera saja. Bahkan setelah konferensi meja bundar pada tahun 1949 ditandatangani, negara kita masih berbentuk federasi di bawah Uni Indonesia Belanda. Tapi bedanya bangsa kita sudah diakui kedaulatan wilayahnya dari Sumatera hingga Maluku. Kita bersama Belanda mendirikan Republik Indonesia Serikat atau RIS. Kemudian Soekarno yang sebelumnya adalah Presiden RI diangkat menjadi Presiden RIS. Di sini RI merupakan negara bagian dari RIS ya. Setelah beberapa bulan berbentuk federasi, muncul gagasan untuk kembali ke bentuk negara kesatuan. Nah, disinilah masalah mulai muncul. Pastinya ada pihak-pihak yang kontra dengan gagasan membentuk negara kesatuan. Salah satunya yaitu Christian Sumokil. Sumokil saat itu merupakan Jaksa Agung di negara Indonesia Timur. Ketika wacana kembali ke bentuk negara kesatuan muncul, jelas Sumokil menolak keras hal tersebut. Ia seakan tidak ingin kehilangan posisi di negara Indonesia Timur. Ia ingin NIT tetap berdiri. Ia tak ingin Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS dari Pulau Jawa masuk ke wilayah NIT. Sumokil adalah orang di balik gerakan Andi Aziz yang meletus di Makassar pada 5 April 1950. Setelah pemberontakan Andi Aziz dan pasukan bekas KNIL dinilai gagal, ia lantas terbang ke Ambon menggunakan pesawat militer Belanda. Ia tiba di Ambon pada 13 April 1950. Saat itu kota Ambon dikuasai oleh bekas pasukan KNIL. Nah, kalau kalian nggak tahu KNIL itu apa, KNIL merupakan kepanjangan dari Koninklijke Nederlands Indische Leger atau Tentara Kerajaan Hindia Belanda. Pasca KMB, otomatis KNIL dibubarkan. Dan kemudian APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikatlah yang menaungi keamanan negara. Banyak juga mantan anggota KNIL yang bergabung dengan APRIS. Namun banyak pula yang menolak bergabung dengan APRIS. Mereka melakukan penolakan keras ketika APRIS masuk ke NIT. Melihat banyaknya pasukan yang sepaham dengannya, dan juga ribuan warga Ambon yang berkeinginan mendirikan negara baru, akhirnya Sumokil bersama orang-orang lokal Ambon segera mendirikan negara baru. Saat itu, Johannes Manuhutu yang menjabat sebagai kepala daerah Maluku Selatan didesak untuk segera memproklamirkan berdirinya negara Republik Maluku Selatan. Di bawah tekanan pasukan-pasukan bekas KNIL, Manuhutu kemudian memproklamirkan berdirinya Republik Maluku Selatan pada 25 April 1950. Memenuhi kemauan yang sungguh, tuntutan dan desakan rakyat Maluku Selatan, maka dengan ini kami proklamirkan kemerdekaan Republik Maluku Selatan, de facto dan de jure, yang berbentuk republik, lepas daripada segala perhubungan ketatanegaraan negara Indonesia Timur dan RIS, ucap Manuhutu sebagai proklamator. Kemudian Manuhutu diangkat menjadi presiden pertama RMS. Lalu bagaimana dengan Sumokil? Apa jabatannya? Saat itu Sumokil belum memiliki pengaruh yang kuat di Ambon, tak sekuat Manuhutu. Ia kemudian menjabat sebagai Menteri Luar Negeri RMS. Johannes Manuhutu hanya menjadi presiden selama 14 hari saja, terhitung hingga 3 Mei 1950. Kemudian ia mengucap sumpah kembali setia kepada Ibu Pertiwi. Sumokil lantas mendapatkan jabatan tertinggi di RMS sebagai presiden.
bekas anggota KNIL yang turut dalam pembentukan RMS pun kemudian naik pangkat tinggi. RMS pun resmi berdiri. Wilayah RMS yang diklaim antara lain Pulau Ambon, Pulau Seram, dan Pulau Buru yang merupakan pulau-pulau besar di bagian Maluku Selatan. Ibu kotanya adalah Ambon. Ini adalah bendera RMS yang dipakai hingga 2011. Setelah tahun 2011, RMS memiliki bendera yang didominasi warna merah dan strip biru putih hijau di kiri bendera. Lambang RMS menampilkan burung merpati putih Maluku bernama Pombo. Lagu kebangsaan RMS adalah Maluku Tanah Airku. Berdirinya negara RMS tak semerta-merta berjalan mulus. Pejabat-pejabat RMS sadar bahwa mereka akan ditentang habis-habisan oleh nasionalis kaum republik, dan yang ditakutkan adalah serangan dari tentara APRIS yang akan menghancurkan gerakan-gerakan separatis. RMS pun memperkuat pasukannya. Bekas sersan tentara KNIL diangkat menjadi Panglima Angkatan Perang RMS, seperti Dance Samson, Thomas Nusi, Sopakua, dan lain-lainnya. Ratusan bekas anggota KNIL dengan dibantu ribuan pemuda bersenjata tombak dan panah kemudian menjadi kekuatan inti militer RMS. Dengan semakin kuatnya militer RMS, wajar saja jika mereka cukup disegani oleh APRIS atau TNI. Hal ini cukup membuat Presiden Soekarno pusing, dikarenakan darah saudara sebangsa mungkin akan berjatuhan karena konflik kepentingan. Untuk mengatasi separatisme di Maluku, Presiden Soekarno mengambil langkah diplomasi damai dengan mengirim tim yang diketuai oleh putra daerah Maluku, yaitu Johannes Leimena. Namun, upaya mediasi gagal. Sumokil dan pengikut-pengikutnya menolak ajakan persatuan tersebut. Jalan damai dirasa buntu. Presiden Soekarno selaku Panglima tertinggi mau tak mau harus menindak tegas Sumokil CS dengan menerjunkan pasukan TNI. Lalu bagaimanakah nasib keris Sumokil? 25 April ini, Republik Maluku Selatan genap berusia 60 tahun. Saya akan memperlihatkan satu rekaman video singkat tentang kedatangan warga Maluku di Belanda pasca proklamasi RMS. Maar de Verenigde Staten maakten spoedig plaats voor een eenheidsstaat waartegen Ambon in opstand kwam. De Republiek der Zuid-Molukken werd uitgeroepen, maar zij kon geen vuist maken tegen Indonesië. Uiteindelijk kwamen duizenden Ambonese militairen en hun gezinnen naar Nederland, dat zich verantwoordelijk achtte voor hun veiligheid. De militairen hadden deel uitgemaakt van het KNIL, het Koninklijk Nederlands-Indische leger. En bij hen leefde de hoop dat zij binnen korte tijd naar hun land zouden kunnen terugkeren. Kami ingin pendapat Bapak, apa makna peristiwa ini setelah 60 tahun berlalu? Kalau saya lihat video ini, saya rasa sedih oleh karena masyarakat Maluku masih tetap di sini, di negeri Belanda, karena kedatangannya hanya untuk sementara. Dan selain juga kita bisa senang oleh karena ada masyarakat Maluku di Belanda yang ada dalam keadaan bisa membantu kita punya saudara-saudara yang ada dalam perjuangan untuk kemerdekaannya. Tapi memang kedatangan bangsa Maluku di Belanda tidak bisa lihat lepas dari proklamasi RMS tahun 50. Saya akan kembali memperlihatkan sebuah klip. De treinkaping bij De Punt had bijna 3 weken geduurd toen de regering tot de conclusie kwam dat geweld het enige argument was dat er een eind aan kon maken. Het kostte de levens van 2 gegijzelden en 6 kapers. Pada tahun 1970-an, RMS di Belanda sangat radikal. Tetapi sekarang terlihat sangat lunak. Mengapa? Saya pikir waktu tahun 75 memang udara kekerasan itu bukan saja di kalangan RMS tapi juga di kalangan PLO, ETA dan lain-lain. Bertambah lagi dari pihak pemerintah Belanda dan mungkin juga dari pihak pemerintah Indonesia juga punya kebijaksanaan begitu hebat sampai masyarakat Maluku ada dalam kalangan masyarakat Maluku ada anak-anak muda yang rasa begitu tersinggung atau rasa sikapnya itu tidak baik sampai ambil tindakan macam ini. Sekarang kita sudah dalam masa yang baru
dan kita yakin bahwa untuk mencapaikan apa yang kita mau dapat itu kemerdekaan, tidak usah pakai kekerasan. Baiknya kita cari jalan yang lain, berdialog, lobby, dan lain-lain, supaya itu juga bisa membawa keuntungan lebih daripada kekerasan. Bapak pasti kenal Johan T. Terisa. Kenapa? Dia dipenjara karena membentangkan bendera RMS di depan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. 29 Juni, hari Harganas, ya, suami saya sebagai pimpinan dari Cakalele. Jadi waktu di acara tarian masuk lapangan, langsung mereka ditangkap. Sampai sekarang di bawah, tidak ada punya hubungan relasi antara saya dengan suami saya sampai sekarang. Puluhan orang pro gerakan RMS di Indonesia ditangkap, sementara para aktivis RMS di Belanda bisa hidup tenang. Apakah RMS di Belanda merasa bertanggung jawab? Kita dalam perjuangan ini sama-sama bertanggung jawab. Kalau di sana ada bergerak seperti Johan T. Terisa dan teman-teman, itu satu aksi yang berdamai, tidak ada salah apa-apa. Dan dalam proses ini juga kita berusaha untuk cari bantuan hukum, dan kita juga berkoordinasi hubungan dengan organisasi HAM supaya kita punya anak-anak di sana yang sudah kasih suara untuk mau merdeka, itu dilindungi. Perjuangan apa dipilih RMS setelah 60 tahun? Kita punya tujuan itu tetap tinggal sama, itulah mencapaikan kemerdekaan yang sudah diproklamasikan pada tahun 50. Yang penting saya rasa kita berusaha supaya bangsa di Maluku dapat hidup dalam keadaan yang bebas dan makmur. Kebebasan itu harus juga keluar dari tanah air sendiri, dan itu sekarang sudah jalan, dan buktinya aksi Johan T. Terisa dan teman-teman itu satu contoh bahwa rakyat di sana sudah berani untuk bersuara meskipun disiksa, meskipun dihukum begitu lama. Dan ketiga juga sangat penting bahwa kita minta perhatian dari dunia internasional. Dunia internasional harus lihat situasi di Maluku, terlebih karena ada begitu hebat pelanggaran HAM di sana yang harus diatasi untuk dunia internasional, terlebih juga untuk Indonesia sendiri. Terima kasih Pak Watilete atas jawabannya. Selamat siang. Selamat siang kembali.